Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Tuhan mengerjakan mujizat-mujizatnya setiap hari atas kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang selalu berkarya dengan heran di hidup kami. Terima kasih untuk hari baru ini yang Tuhan jadikan, dan terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami jalani dalam berkat dan kuasa Tuhan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7. Tertulis demikian. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Presiden Amerika Serikat yang ke-30, Calvin Coolidge, pernah mengatakan, "We don't need more knowledge, we need more character." Kita tidak memerlukan lebih banyak pengetahuan, tapi kita perlu lebih banyak karakter. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa pengetahuan itu penting, tapi karakter jauh lebih penting. Ada banyak orang yang pintar tapi tidak punya karakter yang baik. Dan kita semua perlu karakter itu, saudara. D.L. Moody, seorang penginjil, pernah mengatakan, "Karakter is what you are in the dark." Karakter menunjukkan siapa diri kita dalam kegelapan. Ketika situasi sulit, ketika ada dalam kesendirian, ketika ada dalam kesukaran, karakter itu yang akan nampak, saudara. Dan kita semua harus punya karakter yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 5-7 ini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Rasul Petrus dalam suratnya, sesuai dengan ilham Roh Kudus, menyatakan di sini bahwa kita semua jangan berhenti hanya di iman saja, saudara. Jangan merasa cukup dengan iman. Iman kepada Tuhan itu penting, bahkan sangat penting. Tapi bagaimana karakter kita, kehidupan kita, itu juga harus menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita beriman, tapi tindakan dan perbuatan kita sehari-hari tidak bersesuaian dengan iman kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita beriman kepada Tuhan Yesus, tapi dalam keseharian mulut kita memancarkan makian, perkataan kita tidak berkenan, perbuatan kita mempermalukan Tuhan. Keseharian kita haruslah bersesuaian dengan iman kita. Itu sebabnya dikatakan kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan kepada iman kebajikan. Jadi iman itu penting, tapi kita harus punya sikap kebajikan dalam hidup ini. Dan kita juga bukan hanya menambahkan kebajikan, tapi pengetahuan. Kebajikan tanpa pengetahuan membuat kita mudah untuk dimanfaatkan. Dan sesudah pengetahuan, kita juga tambahkan penguasaan diri. Sebab pengetahuan saja membuat kita menjadi sombong. Tapi dengan penguasaan diri, kita akan menjadi rendah hati dan bertindak sesuai firman Tuhan. Kepada penguasaan diri kita tambahkan ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Dan di atas semuanya itu,
kita harus memiliki kasih, bukan hanya kepada saudara-saudara seiman, tapi juga kepada semua orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah banggakah kita dengan iman kita? Mungkin kita punya iman sebesar gunung, tapi bagaimana dengan sikap keseharian kita? Bagaimana karakter kita sehari-hari? Apakah sesuai dengan iman? Dan apakah memuliakan nama Tuhan? Bagaimana karakter kita di rumah kita? Bagaimana anak-anak kita memandang diri kita? Apakah mereka memandang kita sebagai orang yang beriman, tapi juga yang killer, yang otoriter dan tidak punya kasih? Apakah istri atau suami yang ada di rumah melihat kita sebagai orang yang beriman, tapi juga sekaligus orang yang gampang marah, gampang berbuat salah, dan tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan? Mari miliki karakter yang baik, sesuai dengan iman percaya kita kepada Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan berhenti di beriman, tapi tambahkan kepada iman kita kebajikan, dan di atas semuanya tambahkan kasih, karena kasih adalah yang utama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu memberikan kami pengertian untuk kami tidak berbangga dengan iman saja, tidak berhenti hanya di beriman, tapi kami memiliki karakter yang baik, sejalan dengan iman kami, sesuai dengan kehendak firman-Mu. Pimpin kami Roh Kudus, supaya kami terus berubah ke arah kesempurnaan, sesuai dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus untuk terus melangkah dalam kebenaran-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kembali kami berdoa bagi yang sakit, bagi yang lemah, yang putus asa, yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah setiap kami. Nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.